Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang ke-15. Kita sudah 15 kali menunaikan tarawih. Karena ini besok adalah hari yang ke-15. Sudah separuh. Sudah bisa apa kita? Sudah berbuat apa kita? Ini harus diperhitungkan dan harus dievaluasi. Karena banyak orang yang ketika Ramadan itu melakukan Ramadan itu asal, sing penting ngelih, sing penting ngelak, sing penting sahur, sing penting buka. Tarawehnya teklak-tekluk, subuhannya teklak-tekluk, dan lain sebagainya serba teklak-tekluk. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah beserta adik-adik semuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu diantaranya adalah 4 khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Itu dijamin surga. Sementara berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan selanjutnya adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Abdullah. Siapa namanya? Saya kok lupa. Enggak, saya tidak konsentrasi ke yang lain-lain karena saya sedang konsentrasi ke satu nama, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini mempunyai kebalikan dengan kita. Beliau ini orang yang kaya raya. Dari sejak muda beliau adalah seorang pedagang yang handal. Kekayaannya luar biasa. Ketika dia masuk Islam, maka beliau sering nangis. Kenapa kok nangis? Karena takut dengan kekayaannya. Kebalikan kan dengan kita. Kalau kita ini kalau kaya li kementu surah umum. Ya. Itu. Banyak orang sombong karena kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan hartanya, itu separuh hartanya disedekahkan dalam Islam. Kemudian dia masih mempunyai kekayaan, dikeluarkan 4.000 dirham. 4.000 dirham itu uang logam emas. Kalau sekarang mungkin 4 miliar ya mungkin ya. Gitu. Nah, pada suatu hari beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, besok yang paling akhir masuk ke dalam surga adalah orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya paling panjang. Dari mana hartanya? Diteliti semuanya oleh para malaikat. Dan digunakan untuk apa? Di tengah-tengah Rasulullah menjelaskan itu, Abdurrahman bin Auf nangis gugup. Bersuara nangisnya. Kemudian ketika orang semuanya sudah bubar, Abdurrahman bin Auf mendekati Rasulullah, wahai Rasul, doakan aku agar aku menjadi orang miskin, wahai Rasul. Ada orang yang minta miskin? Abdurrahman bin Auf ini. Nah,
Ada sebuah kisah di dalam hidup Abdurrahman bin Auf, yaitu ketika dia mempunyai uang banyak, sedekah sudah dilarang oleh Nabi karena sudah terlalu banyak sedekahnya. Maka kemudian dia mendengar dari para sahabat bahwa kurma pada musim itu tidak laku. Lakunya hanya sedikit, sehingga orang-orang yang menyimpan kurma kelabaan karena kurmanya pada busuk. Kemudian Abdurrahman bin Auf ingin miskin, dibeli itu kurma-kurma busuk, ditumpuk di rumahnya yang besar, beribu kilo, numpuk di dalam gudangnya. Kemudian uangnya sudah tinggal sedikit. Abdurrahman bin Auf senang banget. Alhamdulillah, sekarang saya uangku sekarang hanya tinggal sedikit karena membeli kurma busuk milik masyarakat. Tiba-tiba datang serombongan orang Yaman. Orang Yaman ini tiba-tiba menemui Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, kami mendengar bahwa engkau mempunyai kurma busuk. Benarkah itu? Benar. Kalau kami membeli bagaimana? Abdurrahman bin Auf kaget. Untuk apa? Kurma busuk mau dibeli? Di negara kami sedang terserang wabah penyakit, dan ahli pengobatan mengatakan obatnya adalah kurma busuk. Tadinya Abdurrahman bin Auf tidak boleh dibeli, kemudian mau diberikan saja, tapi orang-orang Yaman tidak. Kami telah membawa uang banyak, kami ingin membeli. Tidak akan saya jual. Baiklah, saya beli dengan harga 10 kali lipat dibandingkan kurma segar, kurma yang tidak busuk. Kalau kurma segar harganya berapa sekarang? Ini ibu yang paham? Berapa? Sekitar 50 sampai 60 ribu. Dibeli oleh orang Yaman 1 kilo menjadi 500 ribu. Padahal kurmanya itu berton-ton. Diangkut semuanya. Dan Abdurrahman bin Auf mendapatkan uang yang berlipat ganda dari uang yang telah dia keluarkan untuk membeli kurma busuk. Kurma busuk harganya murah. Kalau kurma normal 50 ribu, kurma busuk hanya 10 ribu. Dibeli 500 ribu, bayangkan. Berapa lipat kalinya. Abdurrahman tenger-tenger. Hah? Aku ini pingin miskin membeli kurma busuk, malah dibeli oleh orang sebanyak 10 kali lipat harganya. Ya Allah, ini bagaimana? Bagaimana saya yang menginginkan menjadi orang miskin, tetapi malah semakin kaya dengan penjualan kurma busuk itu. Dari cerita ini bisa diambil pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa harta benda itu ujian. Maka siapa yang mendapatkan harta benda yang banyak, jangan lupa ujiannya lebih besar daripada orang miskin. Kalau orang miskin mengatakan alhamdulillah saya miskin, tidak banyak perhitungan di hadapan Allah. Tetapi orang kaya mengatakan alhamdulillah saya kaya, bisa banyak bersedekah dan bisa mengeluarkan zakat yang banyak, bisa membantu fakir miskin. Mana yang paling baik? Nah, ibu-ibu milih yang mana, Bu? Ya, gitu. Kita memilih apa yang ada. Kalau kita tergolong orang yang tidak kaya, jangan berpikir menjadi orang kaya, nanti stres. Iya. Kalau kita menjadi orang yang kaya, jangan berpikir menjadi orang miskin, karena dikira stres. Gitu. Iya. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itulah sahabat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf yang mempunyai kekayaan, pengen miskin malah semakin diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.